mereka tidak percaya kepada nubuatan itu tadi, mereka terbalik. Ya Enggak, ibaratnya itu mereka tidak menerima jawaban abang terlalu sebenarnya lah. jauh. Jawaban Hmm, abang terlalu jauh. Yang saya tanya begini, iya, Yesus kan lahir dari perut Bunda Maria, betul? iya, iya betul. Ah, pertanyaan saya, kalau dia lahir dari Bunda Maria, otomatis secara usia ibu lebih tua dari anaknya. Betul. Sedangkan diklaim oleh umat Kristiani bahwasannya Yesus ini adalah alam apa pencipta alam semesta dan isinya. Nah, Iya, pertanyaannya ibunya ini hidup sebelum Yesus lahir. Jadi betul. yang menciptakan Maria dan generasi ke atasnya sebelumnya sampai Nabi Adam itu siapa? Nah, begini abang, siapa menurut abang siapa lebih tua Musa dengan Bunda Maria? Ayo jawab. Yang lebih Gimana? tua Musa dan Bunda Maria tentu lebih tua Musa Lebih lah. tua Musa atau Abraham? Abraham lah. Abraham dengan Bunda Maria. Siapa lebih tua? Bang Dominik, Sudah beda Bang zaman. Dominik, mohon Makanya maaf ya, jangan kita mengatakan begini, Bang. ini, maaf Bang, Bang Manulang, mohon maaf. Bang Dominik jangan dulu dipotong ya. Ini supaya poinnya didapat. Biarkanlah Oke. dulu Bang Manulang yang menanggapi dari pertanyaan Bang Abstrak. Ya silakan Bang Manulang. Poin saya dapat Jawab kan? ini untuk Kalau menjawab itu kalau begini. Yesus sebagai anak, Bunda Maria sebagai ibu dari Yesus ini, ibu kandung dari Yesus, otomatis usia ibunda Maria ini lebih tua dari Yesus. Yesus belum lahir, Bunda Maria belum hidup. Lalu Yesus lahir diklaim bahwasanya dia sang juru selamat, pencipta langit, bumi beserta isinya. Loh, Iya. Bunda Maria lahir sebelum Yesus tiba kok. Bahkan dia yang melahirkan Yesus. Ah, pertanyaan saya, kok bisa diklaim sampai Yesus adalah pencipta langit, bumi, dan beserta isinya nih? Gak masuk akal. Coba, gimana itu? Betul Bang, tidak masuk akal. Tetapi sebelumnya itu sudah dikonfirmasi ribuan tahun tentang kedatangan Sang Mesias lahir melalui seorang darah. Ah, gitu, seorang Siapa yang perempuan. konfirmasi? Konfirmasi dia seorang Mesias, apa yang dimaksud konfirmasi ini? Dikonfirmasi oleh para nabi, nubuatan lah. Itu maksudnya di kitab Yesaya, kitab Mika, bahkan di Keluaran seperti yang dibilang dikatakan Musa itu berupa nubuatan dan akan muncul seperti aku ini. Itu kira-kira kan siapa yang tidak mendengarkan dia akan dihukum mati gitu loh. Itu di kitab Keluarannya. Jadi Oke. jelas ada Alkitab mengatakan lagi, aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Oke, tadi abang Artinya bilang sebelum masalahnya kan setiap orang tidak mau percaya. Jadi artinya begini Bang, masalah percaya ini memang agak sulit. Sama halnya dengan seorang TK atau S. bukan kita belum Bisa ngomongin dulu baca baru bisa sekolah kan enggak? Justru bukan. Tadi anak-anak yang abang tidak tahu lah. Nah, abang itu katakan maksudnya makanya yang saya maksud. Memang Enggak. pas yang abang bilang itu memang. nggak masuk gini loh. Oke, lanjut. Poin saya belum dapat. Yesus lahir Oke. ya sebelum nabi-nabi ini ya kan, sebelum Nabi Musa dan lain sebagainya. Lalu sudah ada bahwasannya konfirmasi abang bilang tadi bahwasannya ada Mesias. Nah, nabi-nabi yang lahir sebelum Yesus lahir nih yang menciptakan mereka ini, mereka yakini siapa? Tuhannya mereka siapa? Karena kan Yesus belum lahir nih sebagai Tuhan. Belum lahir ya. Nah, berarti ada Tuhan Ya. sebelumnya dong yang menciptakan mereka langit dan bumi ini. Betul. Nah, itu siapa itu? Jadi namanya di bahasa Ibrani Abang jangan jadi-jadi aja, Abang. Ngomong yang jelas, jangan Bang. jadi-jadi. Makanya saya konfirmasi dulu. Waktu menjumpai Musa di Gunung Sinai, aku adalah aku. Katakan kepada umatku, kan begitu kira-kira ya. Itulah sebelum dia datang dalam rupa manusia tadi, Bang. Kan dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Makanya Tuhan itu melambangkan api. Siapa yang mendekat kepada api kan terbakar. Bahkan lebih dari matahari cahaya kemuliaannya. Makanya setiap bangsa Israel yang berdoa di Gunung Sinai, Tuhan berbicara di balik gunung. Karena mereka tidak bisa ibaratnya dekat. Karena pada saat mereka mendekat ke gunung saja pun mereka mati. Kenapa? Antara orang berdosa mau berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus, ya tidak bisa. Jadi bagaimana caranya? Itu tadi, dia harus menjelma menjadi manusia sama dengan manusia yang berdosa. Kan kira-kira itu poinnya. Jadi makanya saya bilang, orang tidak akan percaya dalam hal ini
Karena memang itu tertulis dalam kitab, hanya Roh Kuduslah yang bisa membuka mata rohani setiap orang supaya bisa memahami siapa itu Yesus Kristus. Bahkan sudah dibilang Tuhan Yesus juga, menurut kamu Petrus, aku siapa? Kamu adalah Mesias dan Tuhan. Bukan kamu yang mengatakan, tapi roh yang ada, Roh Kuduslah yang memberitahukan itu kepadamu. Nah gitu loh Bang. Jadi makanya sepanjang kita berlogika, sepanjang kita memakai akal manusia ya, tidak akan sampai untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Justru, ya seperti itulah kejadiannya. Mereka menyangka itu manusia biasa, makanya mereka disalibkan. Bahkan disamakan dengan manusia penjahat, digantung di kayu salib. Kan gitu Bang. Jadi makanya dikenapilah firman Tuhan yang di Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang memang benar, Tuhan Yesus memang untuk itu. Mengambil kutuk dari manusia itu, supaya manusia tidak hidup dalam kutuk lagi, tetapi sudah dialihkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang percaya, ya itu tadi, bebaslah dia dari kutuk, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tapi sepanjang memang, kita memang diklaim tidak ada sama ini, Bang. Enggak, pertanyaan saya satu poin, Bang. Berarti Iya. Yesus itulah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya menurut agama Kristiani. Itu. Menurut kitab suci, bukan menurut agama Kristiani. Nah, menurut Bible Kristiani itu, Iya, Yesus itulah yang menciptakan langit, bumi dan beserta isinya. Itu. betul. Betul ya. Tetapi namanya dia bukan yang itu menciptakan dikonfirmasi langit, dia yang menciptakan langit dan bumi, ada orang yang sebelum dia hidup kan ya, tapi oke lah, tapi cuma logikanya aja nggak masuk. Kalau Abang tetap mau ngimani, saya nggak ganggu. Cuma logikanya nggak masuk. Betul. Saya akui memang logikanya, secara logika tidak bisa diterangkan ketuhanan Tuhan Yesus lah secara logika ya. Makanya memang sulit Bang. Hanya dengan Roh Kudus lah yang bisa menjamah setiap orang sehingga bisa membuka mata rohaninya melihat rahasia firman Tuhan ini. Udah jelas Tuhan Yesus berkata, kunci kerajaan surga ada padaku, katanya di Matius kan. Kerajaan surga, kerajaan mau saya pegang. Bahkan di Wahyu, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang jadi sebelum aku katanya. Jadi semua permulaan yang ada adalah ya itu Tuhan Yesus itu tadi. Cuma di perjanjian baru dia tidak bilang Tuhan Yesus. Nah gitu, makanya bingung kan. Jadi sebenarnya sama artinya. Yesus Kristus adalah juru selamat. Jehovah atau Yod Hopape artinya juga penyelamat juga. Jadi tidak ada yang lain, tidak ada yang lari. Agent. Saya kembali tadi menanggapi narasi Anda yang pertama itu, Bang. Sebentar ya, Bang. Arsitek. Sebentar ya, Bang. Oke, lanjut. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa keselamatan itu bukan dari agama, tapi melalui iman percaya kepada Yesus. Seperti Ya. itu kan? Betul ya. Nah, jika seumpamanya Anda baca baik-baik di dalam Alkitab Anda sendiri, ada tertulis Yesus berkata, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul. Nah, dalil ini menjelaskan adalah salah satu syarat dari Yesus kepada siapapun kalian ini yang mengaku sebagai pengikutnya, bahwa jika menginginkan surga maka harus kalian ini menjalani kehidupan beragama lebih benar daripada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Kan itu yang tercatat di dalam kitab kalian. Tapi apa Anda kata tadi? Yang Anda ini merasa pengikut Yesus jika kalian tidak punya agama. Kristen bukan agama. Nah, sebagai di sini ya, jadi di sini Anda mesti mendapatkan konsekuensinya, ya kan? Jika umpamanya seluruh orang Kristen ini, teman-teman Kristen ini secara sadar mengakui bahwa kekristenan itu adalah bukan agama, nah bagaimana kalian akan menjalani kehidupan keagamaan kalian, tetapi kalian ini di Indonesia ini tidak beragama? Bagaimana Anda mau selamat, sedangkan di dalam Matius 5:20 tadi untuk mendapatkan kerajaan surga harus mempunyai kehidupan beragama. Oke. Itu Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi itu tadi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyangka agama mereka itulah yang menyelamatkan karena mereka melakukan segala tata cara, aturan-aturan yang dibuat oleh agama itu sendiri.
Jadi makanya Tuhan Yesus berkata demikian, menegor. Sebenarnya poinnya bukan itu sebenarnya ya. Jadi yang sebenarnya itu keselamatan itu tidak dari agama, tidak dari perbuatan, tidak dari siapapun, tidak dari tokoh atau pemimpin atau manusia. Tapi seperti yang Abang bilang tadi, iman itu, keselamatan itu beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut iman yang benar. Tetapi kita tidak bisa memang menghindar agama ini tadi. Kenapa? Karena sudah ada hukum dan undang-undang di setiap negara. Jadi apabila kita tidak beragama, bukan dari situ Bang, makanya baca baik-baik itu dalilnya di dalam Matius 5:20 tadi itu. Abang Bagaimana ini terlalu mungkin jauh, kalian jawabannya ini terlalu masih jauh Bang. Bang Manulang nih jawabannya iya, terlalu kalian jauh. Nggak ini masuk terlalu dengan percaya pertanyaannya. diri. Ya kan, jika mati nanti mungkin kalian merasa bahwa kalian itu akan diselamatkan oleh Yesus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan syarat utama untuk masuk surga harus beragama. oke. Saya mau tanya ke abang, seumpamanya abang ini begitu pede mengatakan bahwa kalian ini akan diselamatkan sama Yesus, tunjukkan saja selain di dalam Yohanes 14 nomor 6 tadi, tunjukkan satu dalil di mana Yesus pernah bernubuat keselamatan bagi Kristen luar bangsa Israel. Selain di dalam Yohanes 14:6 tadi. Oke, mengenai agama ini dulu Bang ya. Iya, agama dan keselamatan. Ya, masalah agama dulu yang supaya kita Bentar saya potong dulu ya. ya. Bentar saya potong dulu sebentar ya. Bang Kurniawan lalu Iya. apa yang mau ditanyakan? Singkat aja ya Bang ya. Ya. Soalnya naik katanya mau nanya apa itu? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Bang Kurniawan dari Lombok, Bang. Oh, Muslim ya. Nah, Muslim. Ya, silakan Nah, apa yang mau saya ditanyakan? sering nonton di media sosial ya, para Kristen selalu bertanya tentang menjebak Muslim dah. Seperti di surat Al-Jasiyah yang 23 itu, Bang. Al-Jasiyah yang Kurniawan ini tinggalnya di tepi pantai, kayaknya suara anginnya kencang. Ya, Lombok kan sana itu. Enggak, soalnya tadi dia naik terus turun, katanya mau ada yang ditanyakan. yang selalu jadi bahan nanunya para Kristen untuk menjebak para Muslim, di mana dia menanyakan, ini kan artinya kita yang selalu mengikuti Nabi kan, menjalankan arahannya, mengikuti perintahnya, kita dituduh menuhankan Nabi Muhammad. Gimana tanggapannya tentang ayat ini? Oke. Ini aja dulu ya, disimpan dulu ya. Sebentar. Disimpan dulu, Abang nyimak sebentar aja di mute dulu. Iya, Jadi Bang. kita lanjutkan dulu diskusinya ya. Nanti kalau sudah Iya, nggak terima ada kasih, Bang. Oten baru nanti kita jawab ya. Silakan Bang Idros. Iya, lanjutkan itu tadi Oke Bang, saya lanjutkan tentang ya. agama. Tentang agama. Ini saya tegaskan lagi di sini Matius 5:20 ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku katakan setiap orang yang marah, ini itu sebenarnya penegasannya Bang. Jadi sesudah kita, oke lah kita beragama lah, tapi sudah beragama tentunya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, karena sesuai mengikuti peraturan. Tetapi menurut ayat ini, kalau tohnya kita melakukan kejahatan seperti ahli Taurat dan orang Farisi, hanya mengerti dan memahami tapi tidak melakukan, itu makanya ditegur. Jadi contohnya Bang gini, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tetap saya mencuri, merampok, membunuh, ya sama aja, tidak lebih baik Bang. dari agama ahli Farisi dan orang Taurat tadi, kan begitu? Bang, Itu selesaikan dulu, maksudnya, Bang. Selesaikan dulu ayat itu, Bang. Baru bernarasi. Abang Oke, kan sudah baca saya- sampai 21. Oke, sampai 22, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum, kan begitu kan? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu Nah, di zaman Yesus saja, Bang, sudah ada mahkamah agama.
Bagaimana kalian mau mengatakan bahwa Yesus datang ini tidak membawa agama? Sedangkan itu syarat paling utama Yesus kata untuk masuk dalam kerajaan surga itu harus beragama. Tidak ada Yesus membawa agama, Bang. Makanya saya bilang, Nah, bagaimana Yesus kalian mau menegur. menjalani? Oke. Sekarang Yesus bagaimana menegur ya. kalian hidup di Indonesia ini kan? Bagaimana kalian mau menjalankan kehidupan beragama sedangkan kalian ini mengaku tidak beragama? Bukan mengaku tidak beragama, makanya saya Anda bilang tadi ngaku tadi agama bahwa tidak kalian membawa ini- keselamatan. Makanya saya bilang Iya, tadi agama tidak membawa Kristen. keselamatan, hanya percaya Iya. iman kepada Yesus kan seperti itu. Sedangkan Iya. Yesus menegaskan di dalam Matius 20 untuk mendapatkan kerajaan surga harus mengikuti kehidupan keagamaan orang-orang Farisi. Tidak, bukan itu. Jadi yang dimaksud Justru. dengan Bang, jadi yang dimaksud ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu apa itu? Bukan ke gereja itu untuk mengingat Yesus, bukan? Makanya kita bedakan dulu agama. Agama itu kan buatan manusia, loh, Pak. Jadi gini, agama itu kan ini karena sudah pakai terjemahan, mungkin tidak seperti itu. Justru agama ini kan bahasa Sanskerta kan begitu dari India sana kan. Agama tidak rusak kan begitu, tidak kacau balau. agama buatan manusia ini di mana dasarnya Bang Nulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Agama yang Anda maksud yang buatan Waalaikumsalam manusia yang warahmatullahi mana? Itu? wabarakatuh. Agama yang Anda maksud buatan manusia itu yang mana? Manulung. Semua agama buatan manusia. Jangan klaim Bang, jangan klaim. Islam Jadi Gini Islam Bang, menyatakan kalau tentang umpamanya dinul Islam itu berasal dari Allah, diridhoi oleh Allah satu-satunya. Satu-satu Oke. agama yang ada. Jadi Abang jangan mengklaim. Bentar, sorry. Iya, iya. Bentar, sorry. Makanya saya bilang, Sorry dulu, Bang. kami menyampaikan sesuai dengan kitab suci ya. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Jadi seandainya lah Tuhan Yesus membawa agama, udah tentunya setiap orang beragama Kristen masuk surga kan begitu. Tidak perlu lagi penebusan dosa, tidak perlu lagi penyaliban. Kalau Ada memang gini, agama Bang itu yang Manulang. menyelamatkan. Jadi gini. Jadi Manulang. agama yang sebenarnya dahulu adalah agama yang disebut di sini adalah ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu Yahudi loh. Itu yang Tidak ada. dipahami oleh Bang Manulang dari Bible Anda sendiri. Tapi apakah itu satu-satunya informasi tentang agama? Din, Iya, Bang. pengajaran Maaf. ketuhanan. Sorry. Kalau Abang tahu tentang teologis ya, teologis itu secara ilmu Iya. ya, secara ilmu adalah tentang mengenal Tuhan. Iya. Ya, itu sudah ada dikenal di dunia modern. Ya, sejak adanya pengajaran-pengajaran menggunakan teks-teks kitab-kitab. Tapi agama, din yang diajarkan oleh Islam itu adalah apa yang diajarkan, yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada manusia lewat para utusannya, manusia-manusia terpilih. Dan itu tidak bisa Anda bantah Bang Manulang dengan sembarangan, dengan mengatakan semua itu dari manusia. Nggak bisa Bang. Anda harus bisa ya begini, memberikan saya, Bang. sebuah tesis ataupun penelitian yang jelas secara keilmuan. Jangan klaim Bang. Bang, Entar. Ini bonek, ntar dulu, bonek. Maaf ya. Bonek Islam apa Kristen? Saya Islam. Islam, ya, oke. Nyimak dulu ya, sebentar ini lagi pada diskusi. mute dulu Bang, mute dulu. Biar selesai dulu ya. Oh, siap. Ya, oke. Selamat siang, Jula ganteng. Selamat siang. Julak. Ya deh, lanjut Bang Bejo. Bang Manulang. Oke. Silakan Bang Manulang. Jadi makanya dulu saya juga, waktu ini masih SD kan udah dipelajari agama itu dari kata Sanskerta tidak gama kacau balau. Jadi agama tidak kacau balau kan itu pengertiannya kan begitu. Jadi kalau saudara pun mungkin di kitab saudara agama itu turun dari Allah ya tidak masalah bagi saya. Jadi yang saya percayai agama itu tidak membawa keselamatan sesuai dengan di Alkitab yang saya pegang kan begitu. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Kisah Para Rasul 4 mengatakan ayat 12, tidak ada di bawah kolong langit tidak ada keselamatan yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia itu Yesus Kristus loh. Kecuali ada agama baru.
Nah, Ini hanya pertanyaannya, di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam dia. Kisah apa ya itu? Saya baca ya bang. pertanyaannya Yesus, Assalamualaikum Yesus ini warahmatullahi sendiri. wabarakatuh. Nah, pertanyaannya, Yesus itu sendiri turun dan lahir dari Bunda Maria yang mengajarkan umatnya itu untuk beragama kepada dia atau bagaimana? Tuhan Yesus mengajarkan bukan untuk beragama kepadanya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk percaya kepadanya. Makanya Tuhan Yesus menegaskan akan tiba waktunya dan saatnya orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu sebenarnya ketuhanan yang sesungguhnya, menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran, kan begitu. Oh, berarti Jadi di surga itu tidak ada agama loh bang. masuk Bang Edo, jawabannya dia kalau disebut agama menurut Islam itu nggak masuk akal. Kenapa? Yesus pun nggak bawa agama yang pertama. Yang kedua Ya memang kalau memang saudara itu pegang ya tidak ada masalah kan itu. Itu hak orang itu saudara. memang nggak pernah ngajarkan agama Makanya saya kan. Jadi kembali tadi saya bilang, masuk akalnya di mana? Karena Yesus dilahir dari Bunda Maria. Bunda Maria lahir tua usia ibu dari anaknya pasti tua ibu. Nah, itulah ajaran-ajaran itu yang sehingga mereka yakini. Kalau dari jawaban abang ini masuk akal. Kalau memang Kristen itu menurut kami agama kacau balau, yaitu masuk akal. Dari situ karena asal usulnya. kan tidak kacau balau itu arti agama kan begitu. Jadi makanya kan karena kita sudah di negara. Jadi arti kekristenan sebenarnya gini bang. Kristen artinya pengikut Kristus. Yang sebenarnya bukan agama pada dasarnya. Itu Kristen itu bahan ejekan loh. Ya, betul. Ol-olokanlah, kata ol-olokanlah Kristen ditujukan kepada yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dulunya dia itu Apa, sebenarnya. karena Jadi agama bahkan Yesus itu sendiri nggak mengajarkan untuk beragama gitu ya. ya saya tahu kok tidak mengajarkan beragama tetapi mengajarkan hukum-hukum. Hukum-hukum kehidupan, hukum-hukum keselamatan, hukum-hukum pertobatan dan perubahan hidup itu sebenarnya yang diajarkan. Jadi makanya Berarti masuklah kita manusia pemikir-pemikir, dibikinlah kelompok-kelompok agama ini, agama itu. Kenapa? Karena setiap bangsa, setiap suku sudah punya kepercayaan masing-masing. Kan begitu, Bang? Oh, masuk Bang jawabannya Bang. Iya betul tuh, cocok itu kalau dari disebut ciptaan manusia itu masuknya di situ. Jadi setiap orang kan setiap bangsa punya kepercayaan, makanya disebut agama. Lahir akhirnya supaya jangan kita berantem kan. Supaya jelas ibaratnya kita melamar kerja begini agamanya apa ininya. Jadi gini Bang ya, di Kristen aja pun ada kelompoknya ibaratnya centang makan ya. Kalau ada pesta yang tidak makan darah, yang tidak apa kan gitu ada. Jadi dikelompokkan lah supaya tertib aturannya. Namun Tuhan Yesus itu bukan membawa ke sana, lebih benar lagi ajaran Tuhan Yesus mengasihi. Berarti Kristen itu sendiri terbit dari umat manusia itu yang membuat kelompok-kelompok agama dia sendiri lah ya. Bukan Kristen itu, tetapi manusia pada umumnya di dunia ini semua Ya, gitu. manusia itu sendiri lah yang menciptakan kelompok hingga timbul nama Kristen itulah ya. Ya memang iya terjadilah organisasi kan begitu. Oh, berarti Ya kami ini sama halnya organisasi politik Bang. tapi Kristen itu bukan dari Yesus itu sendiri ya yang mengajarkan ya. Kristen itu kan saya bilang tadi itu kan bahan olokan ejekan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang yang mengikut Yesus kasihlah cap kepada pengikut Yesus ini Kristen. Kenapa? Karena mirip-mirip Tuhan Yesus gitu maksudnya. Itulah sejarahnya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Lanjut. Oh ya, berarti udah jelas ya. Berarti Kristen itu zaman Yesus nggak pernah mengajarkan agama Kristiani itu sendiri atau Kristen itu Nggak sendiri. ada Kristen zaman Yesus, Bang. Iya, Betul, ya. berarti hanya manusia-manusia lah yang menciptakan Kristen itulah ya. Bukan menciptakan. Maksudnya membuat kelompok lah gitu kan, agama sendiri gitu lah ya. Stigma.
Stigma ya, Stigma itu lah. bahasa, kalau bahasa elitnya stigma, tapi kan kalau bahasa disederhanakan ya kelompok-kelompok gitulah ya, penyembah-penyembah tertentu gitu. Jadi semakin berkembangnya zaman ini, ya timbul lagi denominasi lagi kan, gereja Pentakosta, gereja Protestan, Begini. Katolik, ini segala macam. Itulah jadinya. Oke, Bang. Sebenarnya padahal satu. Boleh saya komentar? Oke, silakan Bang, silakan. Jadi Lanjut, gini, Oke. kenapa Yesus itu tidak membawa agama? Karena Yesus itu sudah beragama. Ya, Yesus itu sudah beragama, yaitu agama yang diwariskan oleh Musa. Artinya apa? Artinya Yesus itu tidak membawa ajaran baru. Dia itu masih melanjutkan ajaran Musa. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu, Yesus itu datang bukan untuk menghilangkan ajaran Musa dan ajaran para nabi, tapi dia datang untuk melanjutkan, untuk menyempurnakan, ya. Nah, kemudian memang agama itu tidak membawa keselamatan. Artinya apa? Artinya misalnya ada orang, aku Islam, apa langsung dijamin surga? Tidak. Tetapi orang tidak akan bisa masuk surga kalau tanpa melalui agama. Makanya kata Yesus, barang siapa yang kehidupan keagamaannya tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, tidak akan menduduki kerajaan surga. Jadi agama tidak menyelamatkan, tapi untuk selamat harus melalui agama. Ya, agama itu apa sih? Aturan-aturan yang berasal dari Tuhan. Itulah yang kita sebut agama. Sehingga orang-orang yang mengikuti aturan-aturan dari Tuhan tidak menimbulkan kekacauan. Agama itu tidak, agama itu kacau, tidak kacau. Nah, supaya kita tidak kacau, kita harus apa? Mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti itu sebenarnya sih, simple sebenarnya kalau paham ya. Silahkan. Enggak, gini loh, maksudnya kan tadi Manulang tadi bilang bahwasanya Kristen itu ciptaan manusia. Oke, kita sudah sampai di situ. Nah, manusia-manusia ini yang buat kelompok atau stigma Kristen ini mengklaim bahwasanya si Yesus adalah Tuhan mereka, itu dasarnya apa? Maksudnya Bang gimana? Coba sekali lagi. Tadi Anda bilang bahwasanya Kristennya aja stigma toh. Iya. Nah, manusia apa? Manusia sendirilah yang menciptakan. Nah, manusia-manusia ini bisa sampai mengklaim bahwasanya si Yesus ini Tuhan, dasarnya apa mereka? Jangan pakai kata si lah Bang, ya nggak menghormati itu. Apa? Dasarnya Yesus gitu gimana sih, aja, Bang? jangan pakai si lah, nggak enak. Misalnya nanti kalau kita dia balas si Muhammad kan nggak enak di telinga kita. Yesus gitu aja. Oke, dasarnya kita suci kan begitu. Ada tertulis. Enggak, kalau Yesus ini enggak membawa ajaran agama, otomatis Bible itu sendiri Yesus enggak ciptakan atau enggak ada di zaman Yesus itu. Nah, tetapi kalau dibilang Kristen, ya kita ngomongin Kristen kan stigma manusia, menciptakan manusia. Bisa mengklaim manusia ini bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Bible itu adalah panduan hidup mereka tuh. Apa dasarnya? Panduan hidup ya jelas Bang, kan firman Tuhan yang diucapkan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, semua lengkap di situ kan. Dimenegaskan lagi hukum-hukum yang sudah ada. Makanya sebenarnya isi Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu hanya satu katanya sebenarnya, kasih. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama. Itu aja yang sebenarnya harus dilakukan oleh setiap orang. Kalau itu ada di setiap orang, tidak ada masalah. Jadi makanya dia bilang, kalau Tuhan Yesus berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah segala perintah. Iya kan begitu. Apa perintah Tuhan? Mengasihi, mengampuni, hidup benar, hidup kudus, jangan hidup di dalam dosa, bertobat, mengampuni, kan gitu kira-kira. Benar di situ jawabnya kan. Jadi simpelnya sebenarnya. Dan ditegaskan lagi di Galatia, dan tidak ada di surat Paulus ya, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini katanya.
Tidak ada hukum yang menentang jangan berdosa, jangan membunuh. Kan nggak ada hukum yang menentang itu kan? Memang semua orang dianjurkan jangan membunuh, jangan mencuri kan begitu. Bahkan disuruh saling mengasihi, saling mengampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saya rasa tidak ada sebenarnya yang dipersoalkan. Hanya yang dipersoalkan di dunia ini sekarang, siapa itu Yesus kan itunya masalahnya. Kok manusia begini kan begitu. Padahal ajarannya tidak dipraktikkan. Bahkan saya bilang gini Bang ya, kekristenan saja pun perlu memang pertobatan. Jadi banyak, saya akui sendiri, dia hanya beragama Kristen, identitasnya KTP-nya Kristen, tapi hidupnya bagaimana? Kan itu yang perlu di follow up lah kan gitu kan. Harus dibereskan. Kalau tohnya dia peminum, penjudi, segala macam, tak Kristen. Contoh, di penjara kan banyak orang Kristen juga. Jadi bagaimana pula ini kan gitu kira-kira. Gini aja Bang, biar fokus Bang. Biar fokus. Tadi kan ada pertanyaan dari kawan itu. Iya. Pada sisi manakah Yesus itu Tuhan? Apa buktinya Yesus itu Tuhan gitu loh, biar enak kita, jangan kemana-mana coba. Biar nggak ngelambiar ya, biar tidak liar gitu maksud saya itu. Membuktikan Yesus itu Tuhan, satu, bangkit dari antara orang mati. Semua nubuatan tergenapi. Dan sesudah bangkit di antara orang mati, dia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Bahkan di kitab Wahyu itu jelas, akulah Alfa dan Omega. Di mana lagi yang kita bilang ya kan? Oh ya, jadi kalau ada orang bangkit dari kematian dia Tuhan gitu maksudnya? Ya bisa jadi memang hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati kan? Oh cuma Yesus doang yang bangkit. Ya? Dan naik ke surga ya Bang? Coba dibaca di Wahyu 11 itu Bang. Wahyu 11 dari ayat 7 sampai 11 Bang. Itu banyak orang bangkit tuh Bang. Wahyu 11? Ya ayat 7 sampai 11 itu Bang. Ayat 7 ya? Iya sampai 11 Bang. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul. Lah ini Bang. Terus baca aja terus Bang. Sampai ayat 11 Bang. Jangan dipotong dulu Bang. Akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Kan jelas di mana Tuhan mereka, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang. Oke ya. Jadi bukan cuma Yesus yang mengalami penyaliban dan bangkit di hari yang ketiga. Itu jelas itu. Ada orang-orang yang bangkit, ada Tuhan juga disalib sebagaimana Yesus. Coba itu gimana tuh? Gini Bang. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, semua yang jangan ke sana dulu Bang. Anda tadi mengatakan bukti Yesus itu Tuhan, dia bangkit. Sementara di Wahyu 11 dari 7 sampai 11 itu ada Tuhan disalib dan bangkit juga kayak Yesus. Gimana itu? Iya, tapi kan salah satu saya bilang tadi bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Berarti untuk syarat jadi Tuhan kalau dia bangkit udah gagal ya, karena ada yang menyamainya gitu. Makanya memahami itu tidak gitu Bang. Sekarang apalagi yang menyebabkan Anda itu yakin Yesus Tuhan itu apalagi? Semua yang dikatakannya terjadi. Semua yang dikatakannya terjadi. Oh gitu. Iya. Jadi Yesus pernah berkata begini, sebelum kamu selesai mengelilingi kota-kota Yerusalem, anak manusia akan datang kembali. Nah, sudah 2000 tahun, ya kan? Iya.
orang-orang itu udah mati, Yesus belum balik, Bang. Terjadi di mana, Bang? Betul. Mana? Betul. Ah. Betul. Jadi kan semua nubuatan Tuhan Yesus itu kan bukan seperti waktu manusia. Semua Tuhan yang ngatur. Itu terjadi enggak itu? Jadi sebelum orang-orang itu selesai mengelilingi Yerusalem, para murid karena dikejar-kejar itu, kata dia, Yesus akan datang kembali untuk mengangkat dia. Nah, ternyata orang itu udah mati, Yesus belum datang juga, Bang. Makanya persepsinya beda lagi, Bang. Makanya beda di mana nih? Di barbar semua. Kan menurut Anda tadi, perkataannya itu terjadi. Ini ada perkataan Yesus yang tidak terjadi. Gimana itu? Sedang diproses, Bang. Sedang digenapi. Oh, oke. Masih lari juga. Iya. Jadi, apalagi? Itu udah gagal lagi. Apalagi? Silakan. Biarin kita urut satu-satu. Mengenai kebenaran itu, Ustaz Sugi, sampai hari ini mana roh kebenaran itu? Yesus naik ke surga. Masih banyak yang harus. Kalau Yesus naik ke surga, bukan cuma Yesus yang naik ke surga. Siapa? Ada Elia. Iya, Elia kan tidak mengalami kematian. Dia beda, makanya gimana saya bilangnya? Ini dicampur-campur gitu. Itu tadi mengalami kematian itu udah, orang dibangkitkan udah. Ya kan sekarang naik ke surga, Elia naik ke surga, Bang. Betul. Nah, coba dong yang jelas gitu loh. Membuktikan apa sih Yesus itu Tuhan. Ya, yang bisa membuktikan Yesus itu Tuhan itu apa gitu? Membuktikan Yesus itu Tuhan. Bagaimana saya bilang lagi ya? Semua memang firman Tuhan digenapi loh. Yang mati bangkit. Yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dipulihkan. Buktinya gini, Bang ya. Waktu Yohanes di penjara, Yohanesnya bingung siapa lagi yang kami tunggu-tunggu. Apakah memang dia yang sudah dinubuatkan, yang sudah datang? Tanya dulu, kata si Yohanes kepada murid-muridnya. Maksudnya apakah dia Tuhan yang kita beritakan itu? Kenapa saya di penjara? Kan kira-kira itu di dalam hati Yohanes. Yohanes saja memang bimbang. Lalu murid-murid Yohanes pergi, Guru, apakah ada lagi yang kami tunggu? Apakah engkau yang datang itu yang dijanjikan? Apa kata Tuhan Yesus? Katakan kepada Yohanes, yang mati bangkit, yang sakit sembuh. Kan itu maksudnya seperti pertanyaan Bapak ini. Apa yang membuktikan engkau itu Tuhan, engkau itu Mesias? Itu loh, Bang. Mesias bukan Tuhan, Bang. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem. Bukan Tuhan dia. Ya sama, itu juga itu, Pak. Ya, beda, jangan dicampur-campur, Bang. Tuhan jangan Yesus. dicampur. Ya, Tuhan Yesus Kristus, dialah Mesias, kan sama aja. Ya beda, Mesias itu artinya orang yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Bukan Mesias itu adalah Tuhan. Anda dapat dari mana? Mesias itu dari bahasa Ibrani masaha, yang artinya diurapi, memijat atau meminyai. Iya. Nah, di dalam kitab Anda itu Mesias itu banyak banget, bukan cuma Yesus. Salomo Mesias, Efraim siapa namanya, Kores Mesias, Kristus dia. Enggak jadi, lah. Aduh. Jadi gini loh, Bang, coba deh buktikan yang secara eksplisit Yesus itu Tuhan gitu. Apakah Yesus pernah ngaku aku Tuhan? Ini buktinya, gitu ada enggak, Bang? Oke. Gimana bang? Kurang dengar tadi. Iya, yang secara spesifik gitu loh. Misalnya apa yang dilakukan Yesus sehingga dia itu layak jadi Tuhan gitu. Yang tidak ada orang yang menyamainya. Bukan. Oke. Semua nubuatan tentang semua nabi-nabi di perjanjian lama ya menubuatkan tentang kedatangan sang juru selamat ya digenapi. Kan itu buktinya. Di dalam kitab perjanjian lama tidak ada nubuat bahwa Tuhan akan jadi manusia. Tidak ada. Di ayat mana ada Tuhan mau jadi manusia? Coba Abang Manulang bisa menjelaskan yang mana nubuatan itu yang digenapi oleh Yesus?
Oke, tunggu bentar ya. Memang dinubuatkan loh Bang, dia akan lahir. Kalau udah lahir kan udah manusia loh. Lah iya, nubuatannya itu bukan Tuhan akan nujul atau akan jadi manusia, nggak ada seperti itu. Mana ada? Itu tentang Raja Yehezkia itu Bang. Abang bacalah itu tentang siapa sampai siapa di Iya, situ. nubuatannya Ada batasannya itu, Bang. dia itu dinubuatkan sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Oke. Karena memang ketika Tuhan ingin menolong manusia, dia itu mengutus manusia menjadi juru selamat. Bukan Tuhan sendiri yang datang. Contoh di mana? Yesaya 19 ayat 20. Musa itu juga juru selamat. Gitu Bang. Oke. Gini Bang. Ini kan kita sudah dinubuat tentang Tuhan Yesus. Putus-putus ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kan gitu. Sebab itu terjadi nggak pada Yesus Bang? Itu terjadi nggak pada Yesus bahwa dia akan memerintah Yerusalem? Apa Yesus pernah merintah Yerusalem? Dari Yehuda Bang ya. Yesus dari mana Bang? Bukan Yehuda Bang. Tunggu dulu Bang. Yesus nggak pernah jadi raja di Yerusalem Bang. Padahal itu dinubuatkan akan memerintah Yerusalem. Mana Yesus perintah Yerusalem? Makanya saya kembali tadi, tidak percaya kepada nubuatan ini. Yang tidak percaya siapa? Orang Israel ini tadi, makanya justru disalibkan kan itu tadi kembali dari awal kita bicara. Di situ kan dinubuatkan akan memerintah Yerusalem. Betul nggak? Coba. Nah itu terjadi nggak sama Yesus bahwa dia memerintah Yerusalem? Karena mereka tidak percaya. Nah, berarti nubuatan itu tidak terjadi kan? Terjadi. Kita lanjut lagi Bang di Mika 5. Bentar. Jangan lari dulu. Kita fokus di situ dulu. Karena ketika Yesus ditanyai oleh Pilatus, Anda lihat di dalam Yohanes 18 ayat 36, apakah kamu raja? Sekiranya aku raja, bentar. Kata Yesus, sekiranya aku raja di dunia ini, tentulah kaumku akan datang untuk membelaku saat aku diserahkan. Jadi Yesus sendiri ngaku dia bukan raja di dunia ini. Tidak ada gitu Bang ayatnya. Yohanes 18 ayat 36, baca Bang. Kau sendiri mengatakannya katanya. Tunggu dulu Bang, saya jawab itu. Seperti ini tadi. Anda kan tadi nyangkal tuh. Coba dibuka dulu Yohanes 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini, kata Yesus. Sekiranya aku raja di dunia ini, tentulah kaumku akan membelaku saat aku diserahkan. Artinya Yesus di dunia ini bukan raja. Padahal dinubuatkan Yesus akan memimpin Yerusalem. Ternyata tidak pernah terjadi pada Yesus. Bahkan Yesus itu Bang ngaku dia di dalam Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Yesus ini maaf kata, kalau bisa kita bilang saat ini dia gelandangan. Dia itu apa ya, mau ngomong gembel nggak enak saya, karena dia itu nggak punya tempat, nggak punya tempat tinggal, makan pun dia itu dari belas kasihan orang. Ya, jadi bagaimana orang yang posisinya sangat miskin seperti itu jadi raja? Raja itu kaya, punya kekuasaan, punya bala tentara, itu baru bisa disebut raja, Bang. Iya, betul. Makanya memang seperti itulah nubuatan itu, dan setiap orang akan menolaknya katanya. Makanya saya bilang tadi di Yohanes 1 ayat 1 itu ke bawahnya, dia datang kepada milik kepunyaannya,
Rupanya bangsa Israel menolak, tetapi milik kepunyaannya itu menolaknya katanya. Jadi makanya tadi di nubuatan itu digenapi loh Bang di Mika 5 ayat 3 ini tadi. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Tapi Kan itu maksudnya tadi yang saya bilang, makanya digenapi kepada Tuhan Yesus. Jadi masalah yang abang bilang itu tadi memang ya tidak menerimanya. Kenapa? Karena dia nubuatannya kan ia akan memimpin Yerusalem. Kan tidak terjadi pada Yesus itu, Bang. Terjadi enggak sama Yesus sih? Yesus pernah memimpin Yerusalem? Kan nggak pernah, Bang. Makanya pernah, tadi kan? mengartikannya beda. Saya paham yang abang maksud itu tadi. Maksudnya Jadi, memimpin apa, Bang? Pak, coba ya, Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25. Di situ dikatakan begini, bentar Bang. Di situ dikatakan begini, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nah, sekarang apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem apa? Nanti ada saatnya, Bang, belum. Waduh. Padahal di situ dikatakan semenjak firman itu keluar, ya, berarti semenjak Yesus datang ke Yerusalem, Yerusalem dipulihkan. Kan faktanya ketika Yesus datang ke Yerusalem tidak ada pemulihan apapun. Ya kan? Lihat ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, di situ firman keluar dia. Semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Ternyata setelah firman itu jadi manusia, tidak ada pemulihan apapun di Yerusalem. Gagal kan? Sebenarnya tidak gagal. Baru cita-cita Pak De. Cita Pak Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang agak dalam penjelasannya nih, Bapak. Nah, boleh. Iya. Boleh. Panjang, memang agak luas cara mengartikannya kan. Tenang aja Pak, saya sangat menguasai Bible Pak. Saya nggak perlu buka-buka Bible. Ya, dari tadi ada saya buka-buka Bible, nggak perlu saya. Oke, Bang. Aman. Oke. Anda mau ngomong kemana? Oke, ayo. Karena Tuhan Yesus berkata begini, bangsa ini memerintah dengan tangan besi, tetapi Tuhan maksudnya saya tidak dengan lemah lembut, seperti itunya sebenarnya. Makanya beda. Itu jelas itu tentang Tuhan, Bang, bukan tentang Yesus. Dengan itu. bangsa-bangsa pencipta di itu, dunia ini. Kalau bangsa di dunia ini punya pemimpin dan punya pasukan dengan senjatanya yang lengkap, kan begitu. Jadi sementara dia datang dengan lemah lembut, hanya dengan perkataan, tidak membawa pasukan. Ya, emang nggak punya pasukan Bang. Pasukan apa yang mau dia bawa? Pengikutnya cuma 12 orang. Tidak membawa. Iya kan? Tidak membawa loh Bang. Justru gini, waktu dia ditangkap, kan ada itu yang pasukan Romawi itu yang ditebaskan muridnya si Petrus, kupingnya copot kan begitu kan? Tetapi Tuhan Yesus melingkatkan lagi, kan itu mujizat luar biasa. Masa udah ditangkap dia bukan langsung dimatikan lagi, justru ditangkap, tetapi dia memang untuk menggenapi nubuatan itu juga. Makanya lagi-lagi orang karena tidak percaya, itu saja Bang. Jadi sepanjang kita ini aku bingung kemana sih ini kok gelambiar kemana-mana ini. Iya, ini kan itu maksud saya tadi yang Bapak bilang. Membuktikan Yesus itu Tuhan, saya jawab. Aku nggak dapat poinnya di sini, nggak dapat poinnya saya. Ngambang sana kemari. Ngambang Bang, ngambang. Makanya Bang tadi perlu moderator yang bahasa Indonesia gitu loh, perlu penekanan. Ya kan, kita kan lagi membicarakan nubuatan nih, nubuatan yang mana yang terjadi pada Yesus gitu kan. Tadi Anda membawa bahwa Yesus itu akan Mika memerintah Yerusalem, dan faktanya memang Yesus tidak pernah memerintah Yerusalem, nggak pernah Yesus. Bahkan ketika terjadi percakapan antara Yesus dan Petrus, ya kan, menurutmu aku ini siapa? Ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Nabi yang akan datang. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Kata Yesus, benar yang kau katakan itu, sebab bukan kamu yang mengatakan tapi Allah. Nah, setelah itu cerita itu Yesus berpesan, jangan memberitakan kepada siapapun bahwa aku ini Mesias. Iya. Ya, kenapa begitu?
Karena Mesias dalam pengertian orang Yahudi adalah seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Iya, Nah, sementara kalau sampai terdengar oleh pihak penguasa saat itu yaitu Romawi bahwa dia ini adalah Mesias, maka akibatnya fatal. Karena Yesus sendiri saat itu tidak punya pasukan apapun. Bahkan untuk beli pedang saja jual jubah, dapat 2 pedang. Dia tidak punya pasukan. Jadi mustahil dia akan keluar-keluar aku Mesias, itu mustahil. Jadi nubuatan di dalam kitab Mika itu tidak tergenapi oleh Yesus karena Yesus tidak pernah memerintah Yerusalem. Itu intinya, Bang. Oke, saya tanggap memang maksudnya, tapi bagaimana ya? Memang seperti logika, seperti itu kenyataannya, kan begitu. Jadi makanya saya bilang tadi, Pak, Israel itu berharap yang menyelamatkan mereka membawa pasukan, membawa tentara, rupanya yang datang yang lemah lembut. Sebenarnya Pak Manulang mau kemana sih hari ini, Pak Manulang? Ya kan itu menanggapi Bapak itu, makanya saya bilang menanggapi Pak Desugi, kiranya mau kemana gitu. Aku ikut tidak digenapi secara logika, kan itu juga. Ya memang yang diharapkan oleh bangsa Israel itu adalah kenyataan. Memang fakta yang sebenarnya, karena gini, Bang. Karena bangsa Israel itu kan tertindas sudah ratusan tahun tuh, ditindas oleh bangsa Romawi. Jadi dia itu mengharapkan seorang pahlawan yang bisa membebaskan mereka. Makanya nubuatan-nubuatan yang di dalam kitab Perjanjian Lama itu menubuatkan akan kebangkitan Raja Daud, ya. Sebagaimana dulu Daud itu pernah berjaya memimpin Yerusalem. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka supaya kerajaan Israel yang pernah jaya di masanya Daud itu kembali lagi. Itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Makanya kalau kamu lihat misalnya di dalam kitab Matius, ia akan menjadi pemimpin Yerusalem dan sebagainya, itu nggak terjadi pada Yesus gitu loh. Makanya wajar kalau orang Yahudi itu menolak Yesus karena tidak sesuai dengan kriteria, Bang. Begitu, Bang. Nggak sesuai dengan kriteria di dalam kitab Perjanjian Lama, nggak sesuai harapan bangsa Israel, itu nggak sesuai sama sekali gitu. Memang betul, makanya ditolak kan begitu kira-kira ya. Iya. Tetapi masalahnya tidak percaya ini lagi, kembali ke situ. Jadi gini, yang ditanyakan Bapak tadi, buktinya Yesus itu Tuhan. Nah kan begitu kan? Saya jawab, Bapak tidak. Lain lagi, memang begitu kenyataannya. Tetapi yang hakikatnya masalahnya orang tidak percaya. Jadi gini, waktu Lukas 4 membuktikan Yesus itu Tuhan, kan sudah jelas dikonfirmasi di Yesaya 61. Pada saat Tuhan Yesus membacakan itu, hari itulah penggenapan kepada dia, gitu loh, Bang. Lukas 4 ayat 18. Apa di situ? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saya jawab yang Bapak bilang itu begini, tidak digenapi, kan gitu Bapak bilang kan? Jadi maksudnya itu bukan seperti, makanya saya jawab tadi, penggenapan itu bukan seperti pemerintahan dunia ini. Jadi makanya itu digenapi loh, makanya di Lukas 4 ini tergenapi. Jadi Tuhan itu memerintah bukan seperti presiden atau menteri atau apapun ya di dunia ini ya. Tetapi dia pemerintahannya membebaskan orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini sebenarnya inti pemerintahan Tuhan Yesus. Jadi kalau bangsa Israel itu memang menyangka Yesus itu datang sebagai pemerintah, sebagai presiden untuk menghancurkan
yang menjajah mereka rupanya. Ya, karena gini Bang, kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena memang di kitab mereka seperti itu. Misalnya ini yang sering dicuplik orang-orang Kristen ya di dalam Yesaya 9 misalnya kan. Tahta Daud akan ada di atas bahunya, kekuasaannya tidak berkesudahan. Nah ternyata Yesus ini tidak pernah menduduki tahta Daud, nggak pernah. Daud itu raja real, seorang raja yang punya pemimpin, punya pasukan, punya wilayah. Yesus tidak. Jadi ketika dikatakan bahwa tahta Daud akan ada di atas bahunya, kekuasaannya tidak berkesudahan, itu juga tidak terjadi pada Yesus. Yesus nggak pernah menduduki tahta Daud, ya, nggak pernah, gitu loh Bang. Ya betul. Ya, oke, saya tanggap yang Bapak maksud itu gini. Makanya saya bilang tadi Tuhan Yesus itu memerintah bukan secara pemerintahan di dunia, tapi dia memerintah secara roh yang membebaskan orang-orang yang tertindas, mengampuni orang-orang berdosa. Sebenarnya di situ pemerintahan. Mengusir setan dan iblis. Berarti nggak sama dong dengan Daud dong? Sama. Tetapi yang dimaksud di situ bukan secara hurufiah ya. Bang, kalau di situ dikatakan tahta Daud akan ada di atas bahunya, itu nggak cocok sama Yesus Bang. Daud itu raja real. Raja yang mempunyai kekuasaan, mempunyai pasukan, senjata, dan wilayah. Yesus nggak punya, jadi nggak cocok Bang. Daud tidak pernah menjadi raja, tidak pernah menjadi raja rohani. Dia tidak pernah dia itu betul-betul raja yang real. Yesus tidak, gitu loh. Bedanya di situ Bang. Betul. Kayaknya guru saya udah nongol nih. Iya, saya tanggapi, memahami, menjelaskan itu. Makanya saya bilang tadi orang Israel itu menyangka secara daging. Secara kenyataan memang nubuatannya secara daging Bang. Pemerintah di alam roh, secara roh. Aduh. Memang bentar Bang. Memang nubuatannya secara daging, bukan secara rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Terbukti dia Yesus Tuhan. Pak De kemana-mana dia Pak De. Nubuatannya itu secara rohani atau secara apa? Jasmani nubuatannya itu. Nubuatannya secara jasmani, tapi prakteknya di dalam. Kenapa prakteknya rohani kan nggak nyambung Bang? Makanya saya bilang, saya jawab. Tuhan Yesus sudah menggenapinya loh. Oke. Sekarang kita buktikan. Apakah Yesus itu juga raja di dalam kerajaan surga sana? Ternyata tidak juga Bang. Anda lihat di dalam Matius 20. Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika Ibu Zebedius minta kepada Yesus, ya kelak letakkanlah anakku di sebelah kanan dan kirimu di kerajaan Bapa. Kata Yesus apa? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kananku dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Karena sudah ditentukan oleh Bapakku bagi siapa yang duduk di sebelah kanan dan di kiriku. Jadi Yesus ini di surga pun bukan otoritas tertinggi. Ada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus. Berarti Yesus bukan raja juga di surga. Akhi Juma, dilanjut dulu, saya mau sholat zuhur. Oke, gini. Oke lah, gini, oke Bang, oke, gini Pak ya, sebentar supaya saya juga ada tugas juga ini, saya mau keluar juga ini ya, udah tengah 12, udah tengah 1 rupanya ya. Bentar dulu Bang, bentar, kasih sebentar. Ini udah mau jam 1 Bang. Ya, biar Pak Juma ada kesimpulan dulu, bentar, silakan Pak Juma, kesimpulan. Oke. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang teman-teman sekalian. Ada kejadian lucu ketika orang di luar Indonesia mengatakan bahwa Bang Handi itu adalah Presiden Republik Indonesia periode ke-7. Sama yang dialami oleh orang Kristen ketika mendudukkan Yesus itu membabi buta, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi untuk mengetahui Yesus,
yang bisa menjelaskan itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau tidak ada informasi dari Yesus, coba kita minta orang terdekatnya, ibunya. Siapa Yesus menurut ibunya? Tidak ada juga informasi dari ibunya, coba tanya kepada sepupu sekalinya. Tak ada lagi ponaan-ponaannya, tak ada lagi orang yang sebangsanya, tak ada lagi orang yang hidup sesama dengan dia. Tak ada juga, berarti Kristen ini hanya pemimpi dan hanya penuh dengan hayalan belaka. Sekarang kita masuk ke dalam data. Di dalam Yeremia 36 nomor 30. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim kakeknya Yesus, yang adalah Yoyakim itu Raja Yehuda. Yoyakim kakeknya Yesus tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus keturunan Daud berdasarkan Matius 1 nomor 11. Nah, kenapa kemudian Matius 1 nomor 11 nama Yoyakim dihilangkan oleh penerjemah? Karena penerjemah tahu kalau ternyata tidak ada keturunan Yoyakim lagi yang akan duduk menjadi raja. Yesus tidak akan duduk menjadi raja. Kenapa? Karena Yesus itu keturunan Daud. Makanya Matius 1 nomor 11 dituliskan begini. Yosia memperanakkan Yekonya. Nah, ini memalukan ini. Memalukan, data ini sangat memalukan. Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim. Yoyakim memperanakkan Yekonya. Tapi karena Yoyakim ini tidak punya lagi keturunan menjadi raja, maka penulis Matius 1 nomor 11 tidak menuliskan nama Yoyakim. Jadi hal yang pasti yang saudara-saudara Kristen harus pahami di sini adalah klaim Kristen tentang Yesus, klaim Kristen tentang diri Kristen, klaim Kristen tentang Bible, itu semuanya hanyalah klaim sepihak saja. Tak ada data, tak ada bukti, hanya angan-angan saja. Demikian. Oke. Makasih. Saya juga kasih kesimpulan. Saya juga ada tugas ya, Bang. Ya, silakan. Oke, Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini, kata Yesus ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi jelas Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang tidak percaya mengaku Yesus itu Tuhan akan mati dalam dosanya. Oke, itu aja Bang. Tuhan memberkati. Saya ada tugas. Lain kali kita sambung. Oke, salam. Salam Indonesia. NKRI harga mati. Oke, baik. Ya, dibantah langsung ya. Kalau yang dikatakan bahwasanya dari atas sampai dia Tuhan. Sayangnya Yohanes 17:16. Aku bukan dari dunia. Nah, sedangkan di situ dikatakan ketika aku bukan dari dunia, faktanya apa? Dia datang dari rahim manusia. Yohanes 17 nomor 16. Sebab mereka bukan dari dunia ini. Siapa mereka? Berarti yang bukan berasal dari dunia ini, menurut Yesus bukan dirinya saja, tetapi murid-muridnya juga bukan berasal dari dunia ini. Murid yang dimaksud di sini adalah mereka yang taat memegang ajaran Yesus. Bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan penumpang gelap. Kristen ini bukan pengikut Yesus. Kristen ini pengikut Paulus. Mereka Kristen ini adalah orang-orang yang mengikuti dan melakukan apa yang diingini oleh Paulus. Paulus supaya orang menyembah Yesus, Kristen mengaminkan. Paulus supaya orang tidak lagi mengikuti hukum Taurat, Kristen mengaminkan. Paulus supaya orang makan babi, Kristen mengaminkan. Paulus supaya orang tidak bersunat, Kristen mengaminkan. Semua yang Paulus ajarkan diaminkan oleh Kristen. Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk, Kristen mengaminkan. Jadi semua
yang diinginkan oleh Paulus itu direalisasikan oleh Kristen. Jadi Kristen ini adalah 100% pengikut Yesus yang adalah antikristus. Demikian. Terima kasih atas waktu dan tempatnya saya ucapkan, Pak Juma. Gini loh Bang Nabiri, apa sih sebenarnya kayak ada yang tadi Nabiri nekat mengatakan Yesus itu Tuhan? Apa yang mendasari itu Nabiri? Kau lagi dia nyambung coba. Ya, Yesus itu Tuhan, itu kata Yesus. Itu satu. Terus di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Nah, di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, kita harus tahu sifat-sifat Tuhan itu apa aja. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Ya, nanti sabar. Kalau mau cepat, saya kasih jawaban. Yohanes 14 ayat 6. Oke, Yohanes 14 akulah jalan. Dia bukan Tuhan. Mana yang saya minta akulah Tuhan itu di mana dia ngaku? Ya, jalan itulah jalan menuju Tuhan. Materi. Yang saya minta pengakuan Yesus. Kan yang tahu tentang Yesus tentu Yesus. Betul. Yang tahu tentang dirinya ya orang itu sendiri. Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Itu yang kita minta. Ya, Yesus bilang aku adalah jalan kebenaran. Iya, tahu. Dia jalan. Dia juru selamat, tahu. Yang saya tanya ini adalah Yesus mengaku dirinya Tuhan itu di mana? Karena yang tahu dirinya Yesus ini siapa? Ya Yesus. Ya, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Ya, harus ada dalil dari Yesus. 14 ayat 6. Di situ Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan. Yesus mengaku sebagai rasul yang mengantarkan Bani Israel sampai kepada Hasem. Yang saya minta, di mana dalilnya? Yesus mengaku Tuhan. Sebagaimana klaim Kristen Yesus Tuhan. Yang tahu siapa Yesus, ya Yesus. Iya, apa kata Yesus? Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Kalau itu semua umat Islam juga tahu. Yesus itu Nabi, Yesus itu Rasul. Utusan Tuhan yang mengantar Bani Israel yang percaya kepadanya sebagai Rasul sampai kepada Hasem. Kita umat Islam tahu itu. Yang saya tanya sekarang ini, pengakuan Yesus kalau dia itu adalah Tuhan, sampai orang Kristen menuhankan Yesus. Ya itu, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang saya minta. Kalau saya minta, tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku jalan. Baru Anda tunjukkan itu. Yang saya minta di mana Yesus mengaku Tuhan. Ya itu udah mencakup Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Pertama, dia adalah jalan, satu. Kedua, dia adalah kebenaran. Kebenaran itu hanya bersumber daripada Tuhan. Bersumber. Dia dikatakan kebenaran karena dia menyampaikan kebenaran. Dia dikatakan hidup karena siapa yang mengikuti jalannya, melakukan apa yang diajarkannya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang yang melakukan hal tersebut mendapatkan hidup kekal akan sampai kepada Tuhan. Itu kata Yesus. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku Tuhan sampai kalian ini menuhankan Yesus? Itu loh yang saya tanya. Dia itu kebenaran. Ia tahu Yesus itu kebenaran. Yang menolak ajarannya, salah satu ajarannya aku adalah utusan. Yang menolak Yesus adalah utusan pasti neraka. Nah, Anda menolaknya sebagai utusan. Justru Anda membuktikan dengan iman Anda Yesus itu Tuhan. Dengan menganggap Yesus Tuhan sama dengan Anda menolak dia Rasul. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan dia Tuhan, mana dalil pengakuannya? Yang tahu siapa Yesus adalah Yesus sendiri.
Iya, Pak Juma menolak kebenarannya itu, jalannya Pak Juma Mana, terima. mana ketika dia mengatakan aku adalah utusan Bapa yang diutus kepadamu, apakah Bang semua menolak? Tidak. Nah, justru ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Anda yang menolaknya. Ketika Tuhan mengatakan tiada Tuhan selain aku, Anda menolaknya. Kenapa? Karena Anda ingin meloloskan kandidat Tuhan Anda, calon Tuhan Anda, yaitu Yesus. Tapi tidak bisa, karena Yesus memutus kemudian tali pengajarannya. Dia hanya ingin dipercaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Selesai. Kristen muncul justru melantik Yesus yang adalah utusan Tuhan menurut Yesus sendiri sebagai Tuhan. Saya minta dalil. Mana pengakuan Yesus kalau dia adalah Tuhan? Silakan. Ya, itu. Setelah jalan, Yesus adalah kebenaran. Setelah Yesus kebenaran? itu Tuhan. Nah, setelah kebenaran? Artinya kebenaran ini kan, kebenaran itu hanya berasal daripada Tuhan. Kalau yang dari setan itu bukan kebenaran, tapi kebohongan. Terus kalau orang melakukan dan mengikuti jalan dan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, orang sampai kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Bapa? Nah, ketika Yesus bilang dia adalah kebenaran, nah dia itu secara otomatis dia itu adalah kebenaran yang daripada Tuhan. Sampai kemana setelah diikuti Yesus? Sampai kemana? Nah, dunia ini kan gelap. Nah, ketika dunia ini gelap, maka turunlah kebenaran itu menerangi dunia. Sehingga Yesus mengatakan, akulah terang dunia, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Nah, ya udah, kalau begitu ikuti apa ajarannya. Ya, Pak Juma kan hanya menerima Yesus sebagai jalan. Tapi sekarang ketika dia terang dunia, ketika Anda mengatakan dia terang dunia, kenapa Anda tidak menjadikan dia sebagai terang? Kenapa Anda tidak jadikan Yesus sebagai penerang hidup Anda? Kenapa? Ya, semua orang Kristen ya menuhankan Yesus yang adalah terang. Nah, itu dia. Berarti Anda tidak menggunakan terang yang disajikan oleh Yesus. Anda malah menuhankan dia. Gimana ceritanya? Menurut Yesus, dia harus dikenal sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Ya, kembali ke ayat Yohanes 14 ayat 6, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup itu juga. Artinya ada tiga. Sekarang Yesusnya loh yang saya tanya. Yesus ini mau dikenal sebagai utusan atau mau dikenal sebagai Tuhan? Ya, ketiga-tiganya itu. Dia sebagai jalan, dia itu sebagai menurut Anda, Saudara Nafiri, itu menurut Anda. Yang saya tanya menurut Yesus. Jangan samakan menurut Anda dengan menurut Yesus. Menurut Yesus, dirinya mau dikenal sebagai apa? Menurut Yesus, bukan menurut Anda. Ya, ini saya udah bawa Yohanes 14 ayat 6, sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Menurut Yesus, dia mau dikenal sebagai apa? Ya, sebagai ketiga-tiganya itu, sebagai jalan. Di mana dalilnya? Sebagai hidup. Yohanes 14 ayat 6. Di mana dalilnya? Di situ tidak mengatakan kenalilah aku, tidak. Kan sudah dibilang akulah, kok minta kata kenalilah aku. Loh, Yesus menyampaikan firman ke tengah-tengah Bani Israel agar Bani Israel mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Nah, di situ dia sebagai apa berbicara? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, sebagai ketiga-tiganya. Udah turunin deh orang ini. Kalau bisa blokir deh dia. Taruh dulu Mbak, satu pertanyaan ke dia baru saya turunin. Orang gila aja sendiri, masa aja kita gila. Nabiri coba. Baru bahas satu ayat saja Pak Juma sudah mencret, sudah Terakhir dulu Pak Juma. Ya, nggak apa-apa. Mencret lu. Terakhir sebelum turunin. Saya hadapi saya orang gila kayak kamu itu nggak kuat. Nabiri Yohanes 14:6. Nabiri di situ ada Yesus sebagai jalan. Di situ ada Bapak sebagai tujuan. Yang mana yang Tuhan, Nabiri? Nih, kan Pak Juma tadi nanya. Saya ulang lagi sekali lagi. Gak usah kau sebut-sebut nama aku. Gak usah nyebut itu. Kemiring, gak usah. Saya ulang sekali lagi. Aja Bang Handi. Nah, sekali lagi sebelum turun. Yohanes 14:6, Yesus di situ jalan, Bapak tujuan. Ada Yesus, ada Bapak. Yang mana yang Tuhan? Tunjuk satu. Buruk sebelum turun. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Sekarang Dominic NTT, selamat siang. Selamat siang Bang. Mana ini? Dominic naik. Coba disambit. Dominic. Woi, kenapa diem aja? Dominic. Itu Bang Justin juga Kristen, Bang Justin. Oke, Bang Justin silakan. Ada nggak bisa menjawab tuntas mengenai seperti topik tadi? Mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Yohanes 14:6 ada dua. Ada Yesus, ada Bapa. Siapakah yang Tuhan? Ayo, ada yang bisa jawab itu? Kalau dilihat dikasih pilihan ganda banyak mah pusing kepalanya. Dominic. Oh, sinyalnya merah dia. Justin lagi apa itu? Iya, tenggelam Justin. Nih. Ayolah teman-teman, naiklah. Kami di sini hanya membantu Anda untuk sehat berpikir, membantu Anda mempergunakan akal sehat. Itu aja, nggak ada yang lain kok. Kita nggak meminta Anda kok memeluk Islam. Ada Marvel itu, Rosi. Ini Kasumi katanya tadi mau jawab. Kasumi silakan, ada Bang Juma silakan. Justin silakan. Halo, dengar suara saya? Dengar Bang. Ya di sini kan yang dipermasalahkan di mana dalil bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan, iya kan? Ya silakan.